Atas nama MPH Jemaat GKI Berimba terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Desi Natalia Estiha yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Ibu Penetua Atangsi Dibungai sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah. Penetua dan diakon dari lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian hari ini. Bapak Diakon Budi Alfianto SPD yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita. Ibu Diakon Erna Tusiasri dan Saudara Rizky Adelia yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Bapak Agustinus Semail selaku petugas operator sound system. Bapak Penetua Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia, dan segenap sedang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Berita jemaat. Pelayanan kebaktian di gereja Betania Berimba pada hari Minggu 15 Juni 2025 waktu pukul 18.30 WIB jam setengah 9 pagi. Sebagai berikut petugas mimbar lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3. Pendeta pelayanan khotbah Ibu Pendeta Oktaventi Estiha, liturgus Bapak Penetua Yonatan SPT, solider Ibu Herlina Wiuda dan Saudari Grisela. Pemain keyboard atau organis Saudari Yuni Diana Angelika. Liturgus tata ibadah perayaan hari mengucap syukur dan 190 tahun PIP GKE Perjamuan Kudus. Nas Alkitab pembacaan Mazmur dari Mazmur 8 ayat 1 dan 2 dan 10. Khotbah Yohanes 14 ayat 8 sampai 14. Bahasa Indonesia. Berita keuangan yang masuk pada sore hari ini yaitu untuk ulang tahun Ibu Iremini ke 59 tahun dengan korban syukur 100.000 rupiah. Berita kebaktian untuk mengingat kembali yaitu akan dilaksanakan ibadah terbatas yaitu pada hari tanggal Kamis 12 Juni 2025 waktu pukul 15.30 WIB jam setengah 4 sore. Pendamping semua pendamping SPRP metode sharing. Diundang pemuda remaja untuk hadir pada ibadah tersebut. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, yang kita akan mulai ibadah liturgi kita digunakan pada hari
Ini yaitu tata ibadah Pantekosta kedua. Sementara pendeta dan petugas yang bertugas memasuki ruangan ibadah, marilah kita bersama-sama memuji. Kau Allahku, di langit bergema pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang merdu. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Allahku. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Rajaku. Gereja bersyukur, bernada bermasmur di hati umatnya, pujian menggema. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Rajaku. Ibadah ini dikuduskan di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Marilah kita bersama-sama mengangkat pujian kita, memuji Tuhan dari NKB nomor 114, bait 1, 3, dan baitnya yang keempat. Di tepi aliran sungai
pengakuan dosa dan berita anugerah, sedang jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Ya Allah, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, Engkau Tuhan yang pengasih dan penyayang, yang tidak membalas kami menurut kejahatan kami. Sebagai Bapa mengasihi anaknya, demikianlah Tuhan mengasihi kami, sehingga menyuruh putra-Mu yang tunggal ke dunia ini, supaya olehnya kami beroleh hidup yang kekal. Kami telah dipanggil ditebus oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Meskipun besar kemurahan dan pengasihan-Mu, tetapi sering kali kami berbuat dosa lagi di hadapan-Mu. Kami mengaku kelemahan dan kesesatan kami. Ya Bapa, tolonglah dan ampunilah kami. Anugerahkanlah Roh Kudus kepada kami, supaya kami menjadi manusia baru. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Sidang Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab untuk kita saat ini seperti yang terdapat di dalam Yoel pasal 2 ayat 28 sampai ke 32 yang begini firman Tuhan dengan judul Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Amin. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik supaya penduduk bumi. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jiwa kita menanti-nanti Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Pemberitaan firman Tuhan. Sidang Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Sebelum kita bersama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Di hari Pentakosta yang kedua pada saat ini ya Tuhan, di mana kami anak-anak-Mu boleh datang berhimpun di gereja ini. Kami memuji memuliakan nama Tuhan dan kami pun memiliki kerinduan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, berikanlah kami hikmat, agar melalui kebenaran firman-Mu yang sebentar lagi kami baca, dengarkan dan renungkan ini, boleh sungguh-sungguh kami terima dengan baik. Dan ini boleh menjadi suluh dan teladan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan memakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga apapun yang boleh disampaikan jemaat Tuhan pun boleh mengerti dan menerimanya dalam kehidupan mereka. Di dalam dan oleh nama Tuhan Yesus Kristus saja kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan bagi kita bersama pada saat ini yang terdapat dalam Perjanjian Baru, yaitu dari 1 Korintus pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan yang kelima.
menjadi dasar renungan firman Tuhan bagi kita bersama pada saat ini. Dengan perikop hikmat Allah dan hikmat manusia. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu adalah sebuah kerinduan untuk memberitakan kabar baik atau Injil ini ada dalam diri setiap orang yang percaya. Dan tentunya juga ketika seseorang ataupun orang yang percaya ini pasti punya perasaan ataupun dorongan yang menggebu-gebu ketika ia harus menyampaikan kepada orang lain. Seperti itulah kira-kira Injil yang mempengaruhi orang percaya. Tidak bisa ditahan untuk diri sendiri, tetapi ia harus memberitahukannya, ia harus mengabarkannya, ia harus menceritakannya, ia harus menyampaikannya untuk orang itu. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, namun walaupun ketika ada dorongan yang menggebu-gebu dalam diri kita ketika kita mau menyampaikan kabar baik ataupun Injil ini, terkadang pun dalam perasaan kita sebagai manusia seringkali tertahan karena kita tidak berdaya. Seringkali tertahan ketika kita punya rasa takut. Seringkali tertahan ketika kita mungkin tidak percaya diri untuk memberitakan Injil. Ataupun bisa juga kita takut salah ketika kita mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, karena tidak percaya diri tadi. Ataupun juga kita bisa menilai bahwa diri kita ini mungkin saya tidak pandai untuk berbicara. Ataupun bisa juga kita menyampaikan takut kalau apa yang kita sampaikan ini orang lain akan menjadi bosan ataupun orang lain tidak mengerti. Tetapi ada perasaan, ada dorongan dalam diri kita bahwa kita ini harus untuk memberitakan Injil ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita melihat di sini bahwa ternyata baik perasaan takut dan tidak berdaya untuk memberitakan Injil itu, walaupun kita pernah merasakannya itu dalam diri kita, dan tentunya juga Rasul Paulus juga pernah merasakan hal yang sama. Namun apa yang terjadi? Rasul Paulus ia mampu untuk mengatasi itu semua sebab ia memutuskan untuk bergantung hanya kepada Allah sepenuhnya. Rasul Paulus mempunyai keyakinan bahwa ketika ia memberitakan Injil itu bukan pada kekuatannya sebagai manusia, tetapi ia meminta hikmat daripada Tuhan. Nah, sidang jemaat yang terkasih, dalam kebenaran firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat pertama sampai yang kelima ini, Paulus kembali mengingatkan kepada kita ketika ia ada di jemaat Korintus Paulus ini. Dan ketika kita hari ini boleh merayakan hari Pentakosta, kita bersyukur kepada Tuhan yang telah berkenan bekerja dengan kuasanya yang begitu luar biasa.
Sehingga dengan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, membuat kita ini semakin lebih percaya lagi untuk terus menyampaikan, memberitakan kebenaran firman Tuhan ini. Karena Dia sendirilah yang akan memperlengkapi kita. Karena Ia sendirilah yang akan memberikan kepada kita ini semangat yang bergebu-gebu agar kita bisa menyampaikan apa yang hendak Ia sampaikan melalui kita, yang harus kita sampaikan kepada orang lain. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mungkin ada saatnya ketika kita pada saat ini merasa bahwa diri kita ini tidak pantas, tidak layak untuk memberitakan kabar keselamatan, memberitakan Injil. Tetapi Tuhan mau memakai setiap kita, seperti Ia boleh memakai Rasul Paulus untuk dapat memberitakan Injil ini. Oleh sebab itu kita diajarkan agar kita tidak hanya bergantung dengan kemampuan kita sebagai manusia. Mungkin kalau kita menggunakan hikmat dari manusia, kita tidak akan bisa melihat bagaimana cara Allah itu bekerja yang tanpa dibatasi ruang dan waktu dalam hidup kita. Tetapi ketika kita boleh percaya bahwa hanya Roh Kuduslah yang boleh memampukan kita pada saat ini, Ia akan memperlengkapi kita untuk menyampaikan apa yang Ia kehendaki. Dan dari ini semua kita juga diajak untuk lebih menguji apa yang kita dengar. Kita tidak terpesona dan terkagum pada kehebatan hikmat manusia serta mengidolakan pewarta yang satu dengan membenci pewarta yang lain. Nah, terkadang inilah sifat manusia ya. Dia suka katanya mendengar khotbah yang ini, menyampaikan seperti ini. Nah, ajaran ini katanya tidak baik atau apa segalanya. Tetapi di sini kita belajar Bapak Ibu Saudara bahwa pekerjaan Injil itu, kita manusia hanya alat di tangan Tuhan. Jadi yang patut dikagumi itu bukan manusianya, tetapi Tuhan. Tetapi berita kebenaran yang telah disampaikan olehnya. Kita mungkin bisa mengidolakan seseorang ketika ini bisa menyampaikan segala sesuatu dengan baik, dengan tegas, dengan lugas. Tetapi kita melihat, kita tidak terpesona dengan cara dia sendiri. Tetapi kita di sini belajar, kita melihat bahwa ketika dia mau mewartakan Injil dan melayani Tuhan dengan kerendahan hati dan takut akan Tuhan, bahkan dia mengandalkan hikmat daripada Tuhan, bukan dengan hikmat manusia. Ia meyakini, ia mengimani, menghidupi dan mengalami apa yang ia beritakan. Ia memberitakan apa yang kita imani di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, biar melalui kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, kita harus semakin lebih giat lagi untuk tetap terus punya kerinduan untuk dapat menjadi saksi dimanapun kita berada. Kita boleh menjadi alat di tangan Tuhan, kita boleh mempergunakan segala talenta karunia karya kita untuk kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga ketika kita sudah dicurahkan oleh kuat kuasa Roh Kudus ini, ialah yang akan memampukan kita, melengkapi, meneguhkan dan menopang setiap kita, agar kita ini bisa berkata-kata memberitakan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui kebenaran firman-Nya. Amin untuk firman Tuhan. Kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Allah kami yang hidup. Kebenaran firman-Mu boleh kami dengarkan bersama-sama pada kesempatan sore hari ini. Biarlah kami ya Tuhan boleh dicurahkan oleh kuat kuasa Roh Kudus untuk boleh semangat dan rajin lagi untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar keselamatan dimanapun kami berada. Kami boleh menyaksikan ya Tuhan
akan segala apa yang telah Engkau perbuat, segala kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh menceritakan itu kembali kepada saudara-saudari yang ada di sekitar kami. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau dapat menjadikan kami ini sebagai terang dimanapun kami berada, sehingga dalam setiap kehidupan kami ini ya Tuhan, kami boleh menjadi contoh dan teladan yang baik bagi orang-orang yang kami temui dan jumpai dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan memperlengkapi kami, dan Engkau boleh memakai setiap kerinduan kami untuk memberitakan kabar keselamatan ini. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sungguh sangat baik dan teramat baik dalam hidup kami. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mampukanlah mereka ya Tuhan agar mereka memimpin dengan takut akan Tuhan dan boleh memberikan segala yang baik, bertanggung jawab dengan tugas tanggung jawab apapun yang boleh dipercayakan kepada mereka, memimpin dengan kebijaksanaan. Tuhan juga yang boleh memakai setiap hamba-hamba Tuhan, baik para pendeta, penatua dan diakon, guru-guru agama, guru-guru sekolah minggu, dan siapapun Tuhan yang boleh melayani Engkau. Biarlah segala talenta karunia apapun yang mereka miliki pada saat ini, mereka boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan kabar keselamatan. Tuhan yang boleh meneguhkan mereka, menopang setiap mereka ya Tuhan, agar mereka mampu untuk dapat melewati segala rintangan dan tantangan yang ada di hadapan mereka, sehingga mereka tetap percaya dan tetap diberikan kemampuan untuk melakukan kehendak Tuhan dimanapun mereka berada. Kami juga hendak mendoakan ya Tuhan bagi saudara-saudari kami, janda duda, anak yatim piatu, orang-orang terlantar, orang-orang terpenjara, orang-orang tua dalam masa usia yang lanjut. Tuhan yang boleh memberkati setiap kehidupan mereka, Tuhan yang boleh menolong mereka ketika mereka sedang sakit, Tuhanlah yang boleh menyembuhkan mereka yang berduka cita, Tuhan yang boleh menghiburkan saudara-saudari kami ini. Demikian juga ya Tuhan bagi saudara-saudari kami jemaat Tuhan yang ada di Barimba pada saat ini, yang boleh bersuka cita atas pertambahan usia kelahiran yang telah Tuhan tambahkan. Bagi ibu terkasih kami, Ibu Iremini Esdion, yang boleh berusia ke-59 tahun. Suatu kebahagiaan yang boleh ia terima pada saat ini ya Tuhan, ketika Kau tambahkan usia kelahiran baginya. Seiring dengan pertambahan usia kelahiran ini ya Tuhan, biarlah kesehatan, kekuatan, umur yang panjang Tuhan tambahkan dalam hidupnya. Biarlah ia boleh bersuka cita dan ia boleh merasakan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan yang memampukan dia untuk dapat menjalani kehidupannya hari lepas hari. Segala gumul juangnya ya Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan biarlah Engkau boleh memelihara ibu terkasih kami ini dan bahkan kehidupan keluarga dalam rumah tangganya. Kami serahkan juga ya Tuhan kehidupan kami jemaat Tuhan yang ada di jemaat Barimba pada saat ini. Berkatilah setiap kehidupan kami ya Tuhan, berkatilah setiap keluarga rumah tangga kami. Kami serahkan gumul juang kami semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami serahkan juga segala usaha pekerjaan yang boleh kami lakukan. Biarlah berkat Tuhan pun boleh mengalir dan nyata dalam kehidupan kami. Berkatilah anak-anak kami dalam masa tumbuh kembang mereka. Biarlah mereka boleh menjadi anak-anak yang bisa diandalkan. Berikanlah anak-anak kami kepintaran, kecerdasan ketika mereka menempuh pendidikan dan mempersiapkan diri dalam ulangan ataupun ujian di sekolah mereka masing-masing. Biarlah mereka ya Tuhan boleh tetap terus semangat. Mereka boleh tetap giat, tekun dan rajin dalam belajar, sehingga anak-anak kami ini ya Tuhan bisa punya masa depan yang baik, punya nilai yang baik, dan mereka juga boleh membawa nama baik bagi keluarga dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati juga hari-hari kami ya Tuhan untuk 1 minggu ke depan.
Biarlah Tuhan yang boleh memelihara kami, dan biarlah kasih setia Tuhan pun Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, dan biarlah kami pun dalam hidup kami dimampukan untuk tetap terus mengandalkan Tuhan. Inilah doa dan seru kami, kehendak Tuhan yang jadi, dan kami aminkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ngampunilah kami akan kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Tapi dengarkanlah akan nas pengantar yang terdapat pada Tawarik pasalnya yang ke-29 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dari kejayaan. Pada-Mulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Engkau tidak menahan anak-Mu sendiri, melainkan menyerahkan Dia kepada kami sekalian, dan sertanya Engkau mengaruniakan segala sesuatu kepada kami. Terimalah persembahan ini yang kami bawa kepadamu, dan tolonglah supaya kami menyerahkan diri kami seluruhnya kepadamu untuk melayani Tuhan dengan sukacita di dalam Roh Kudus. Amin. Sementara persembahan syukur kita kumpulkan kembali, Bapak Ibu sidang jemaat, kita angkat pujian kita dari NKB nomor 104 baitnya yang pertama dan seterusnya sampai selesai pundi-pundi diedarkan. Dihangatkan jiwa
Marilah kita berdiri dan mengaku iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jadilah murid-murid Kristus yang setia, dan hiduplah menurut Roh, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.